maksudnya makanya generasi berikutnya. Itulah makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu sesuai zamannya." Kan itu di sini. Jadi kalau bahasa bahasa teknologi komunikasi, bahasa komputer, RAM-nya lebih besar generasinya. Ini generasi Alpha juga ada kita yang lahir 2011 sampai nanti 2025 itu juga lebih bagus lagi RAM-nya. Kenapa? Makanya dengan teknologi mendapat ilmu yang cepat, yang banyak, itu masuk ke sini. Tinggal memang kita lihat ilmu yang mana. Karena mau ilmu apa aja, yang hitam, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu abu-abu, gampang semua dicari sekarang dengan teknologi. Nah, itulah harus masuk juga ilmu tentang memilah yang mana yang putih, yang mana yang hitam, yang mana yang abu-abu. Ya, komentar siapa yang harus kita ikuti, kita memberikan komen yang bagaimana, itu juga harus belajar ilmu tentang bagaimana memilah-milah ini. Gitu. Nah ini masuk sini. Nah sekarang ini emosi. Sekarang ilmu udah emosi kita atau listnya sedang tegang. Makanya ilmu ini sering terblokir untuk sementara. Ya, itu yang terjadi. Makanya mengapa kita harus tahu juga bagaimana kerja emosi kita agar kita menjadi muslimah yang tangguh, muslimah milenial yang tangguh. Jangan hanya karena konten kita di komen jelek oleh orang, kita langsung sedih banget atau langsung putus asa, langsung nggak mau lagi bikin konten gitu ya. Tapi kan bisa sedih, dia ngomongnya jelek, dia komennya jelek. Oke, boleh sedih, tapi harus cepat-cepat lagi naik, harus cepat-cepat lagi move on. Ya, nah, mari sekarang kita lihat apa sih di dalam ini apa sih kerjanya? Di sini ada kerja yang disebut kerja hormonal. Ya akan saling memberi stimulasi. Dari mana terstimulasinya? Karena dari penglihatan, kita baca komen misalnya, dari pendengaran, kita dengar komen orang ya, dan dari panca indera yang lainnya atau indera yang lainnya, itu akan menstimulasi limbik sistem ini mempunyai level emosi apa? Makanya kita belajar level emosi ya. Nah, jadi semua level emosi di otak, emosi di limbik sistem. Kalau digambarkan dengan hawa nafsu, ini hanya dikatakan tadi di dalam 10 ciri muslim saya, ciri muslimah itu adalah pandai mengelola hawa nafsu. Makanya kita harus tahu. Ya. Ada 3 yang dibawa nafsu lawamah itu terdiri dari jenis emosi api ini putus asa, emosi sedih dan emosi takut. Itu lawamah. Kemudian amarah itu terdiri dari desire, nafsuan atau buru-buru atau rakus di sini. Kemudian marah, anger, di sini kesel, jengkel, dendam, itu masuk level ini. Dan satu lagi pride, sombong. Ini 3 ini dikategorikan nafsu marah. Ya. Kemudian ada lagi yang baik, ternyata ada nafsu yang baik, namanya mutmainnah. Itu terdiri dari mulai courageous, semangat, berani, kemudian acceptance, bersyukur, termasuk di sini kita terima kondisi ini pandemi ini bukan hanya kita saja, seluruh dunia seperti ini. Itu berarti kita ada di situ. Ya, kita menerima bahwa kita nih walaupun anak milenial misalnya bukan kita deh teman-teman kalau saya teman-teman milenial atau generasi Z atau Alpha tapi kalau muslimah maka kita menerima apa yang diajarkan Allah lewat Quran dan Al-Hadis, karena Quran dan Hadis itu tidak dimakan oleh perkembangan zaman. Jadi generasi mulai dari Nabi Adam pun sampai nanti pada saat nanti sebelum kiamat itu Quran dan hadis tetap bisa tetap dipakai, bahkan harus dipakai oleh orang yang mengatakan dirinya Islam. Nah, itu tadi. Semua ini emang ini di kepala ada? Enggak ya? Iya. Kan setelah diteliti pakai alat elektroencephalograph tuh diukur di kepala. Ternyata emosi-emosi ini ada gelombangnya. Makanya disebut frekuensi. Paling rendah apati. Berarti ini gelombangnya rendah banget. Ya, kenapa? Kondisi putus asa, terlalu sedih berkepanjangan, merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa. Nah, itu kalau kapan teman-teman bilang aku nggak bisa apa-apa, itu lagi apa? Itu lagi rendah banget itu. Tetapi kalau apati kelamaan bisa depresi. Depresi itu dia lebih di bawah lagi. Apa sih Bu Aisyah depresi? Kalau depresi ringan itu apati ini termasuk depresi ringan, merasa putus asa, nggak ada gunanya. Nah, kalau
muncul ide bunuh diri. Saya berpikir begini, saya ada gunanya, lebih baik saya mati. Nah, itu namanya depresi. Depresi bawah sini. Hati-hati, setan akan masuk ini. Bahkan sampai bisa bunuh diri beneran. Ya, makanya kita harus paham. So, ada rasa putus asa, kita harus naikkan ke atas. Ya, apa sedih? Ya, sedih, ya, lara, luka, duka di sini. Ya, 75 Hz frekuensi. Di atas sedih ada fear, takut. Termasuk di sini cemar, ragu-ragu, khawatir, ya sini. Ya. Nah, di atasnya lagi desire, nafsu, mau buru-buru. Siapa kawan misalnya teman-teman mau buru-buru ya mau ngapain buru-buru. Karena kenapa? Karena ketakutan sama marah. Ya, itu di sini. Yang lebih tinggi di atas takut 105 Hz. Di atasnya lagi ada frekuensi yang lebih tinggi, anger, marah. Di sini ada jengkel, kesel, benci, dendam, ini masuk di sini. Jijik, ada masuk di sini. 100 ya. Di atasnya lagi ada pride, sombong, sekitar 175 Hz. Ya, di sini. Nah, ini tiga ini ya emosinya masih nuansa negatif, negatif. Di atasnya courage, semangat, itu 200 Hz. Di atasnya lagi langsung tinggi ya, dari 200 ke 350, accept, menerima, bersyukur ya. Bersyukur saya anak milenial, teknologinya banyak ya. Ayo kita belajar lebih banyak lagi. Ya, itu di atasnya lagi damai 100 Hz. Di atasnya lagi pencerahan antara 700 sampai 1000 Hz. Ya. Nah, ini adalah zona yang disebut energi positif atau zona ikhlas. Jadi teman-teman muslim milenial ini misalnya mau mengerjakan sesuatu dengan semangat, berarti sudah di level kelas. Ya, bahkan mungkin ya karena kita bersyukur kita mengerjakan sesuatu ya, rapikan rumah karena bersyukur rumah gitu ya, nah itu berarti ikhlas. Tapi kalau misalnya kita bebenah rumah, kita nyetrika baju dengan kesalahan lagi di sini, itu berarti tidak ikhlas. Ya. Tapi kan Bu Aisyah, emosi ini ada di diri kita. Iya, betul ada. Ya. Karena itulah maka kita harus kenal emosi kita ini. Karena kita kelola dia. Jadi gimana Bosa? Kita harus tahu bahwa emosi ini ada nih, ada kayak tangga ya. Dan emosi ini naik turun. Kadang kita sudah menerima, tiba-tiba dapat kabar bahwa, pandemi ini sampai tahun, kita bisa turun jadi takut. Ayah benar, kan gitu ya. Kita turun langsung takut ya. Atau kan sedih, aduh gimana dong, aku gimana, itu sedih kan, ya bisa langsung turun gitu. Atau mungkin ada yang turun sampai marah dong gitu, ya apa ini yang bikin corona nih, masih konspirasi kan gitu ya. Itu turun ada yang sama, nggak bakalan, gue nggak bakalan corona, itu berarti turun tuh semuanya, ya. Itu gimana Bu Aisyah? Ya, memang emosi ini ada di otak kita. Kalau lagi turun sombong, turun marah, turun nafsu, turun jadi itu tentu lazim saja. Itu fitrah sekali. Itu wajar sekali. Ya. Namun yang diminta adalah pada saat emosi kita ada di bawah sini, cepat-cepatlah naik ke atas. Kenapa? Karena akan lebih banyak keuntungannya kalau kita berada di level nafsu mutmainah. Termasuk kita kalau menerima milenial. Kalau lagi sedih gara-gara entah apa ya, boleh. Tapi seenggaknya cepat-cepat naik ke atas. Kalau sedih kelamaan jatuh apati kelamaan bisa turun depresi. Ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ada istilah ya, it's okay not to be okay. Ya, nggak apa kan kalau aku lagi nggak apa-apa gini. Iya. Cuman sebisanya cepat naik ke atas. Makanya ada istilah cepat-cepat move on supaya kita berada di level yang lebih baik lagi. Bu Aisyah, pencerahan itu apa ya? Pencerahan ini ya, didapati pada saat kita habis baca Quran. Makanya komunitas perempuan pemumi Al-Quran ini luar biasa. Walaupun teman-teman saya lihat masih muda, tapi membuat komunitas perempuan pemumi Al-Quran ini mereka harus terus dilanjutkan ya. Dan ingatkan teman-teman ya, saya selalu ingatkan di saya, ya bacakan walaupun satu hari barangkali satu ayat. Tapi kalau misalnya bisa satu ayat itu jauh lebih baik. Bisa satu juz itu jauh lebih baik lagi. Baca Quran supaya apa? Kalau lagi kesel, barangkali terus baca Quran ya, itu lama-lama akan naik. Emosinya tanpa terasa sampai pencerahan. Bu Aisyah kalau cuma baca Quran doang gitu ya, nggak tahu artinya, ya, itu udah damai. Tapi kalau kita tahu juga artinya, baca terjemahannya, itu bisa sampai di pencerahan. Ya. Kita lagi sedih, nggak bisa baca aja semuanya.
Ya, karena Al-Quran ini huruf hijaiyah ini dijanjikan bahwa satu huruf hijaiyah itu ada energinya, atau ada malaikatnya. Itu yang membuat ya terasa kita move on. Dan tentunya kalau kita tahu terjemahannya, kita tercerahkan. Oh, Allah ya berfirman seperti ini tuh maksudnya. Oh, gitu. Itu pencerahan. Apalagi yang bisa sampai pencerahan? Sholat. Kita lagi kesel. Kalau lagi sholat, tentu sholatnya yang tuak nina. Itu tanpa rasa rakyat naik level sholat. Apalagi misalnya sholatnya ya, kita tuak nina, dan kemudian kita ambil juga sunnahnya. Kayak zuhur tadi, ambil qobliyahnya 2 rakaat, ambil ba'diyahnya 2 rakaat. Itu bisa membuat emosi kita naik ke atas. Dan apalagi yang bisa sampai ke atas kalau habis baca buku, ikut seminar barangkali, atau mendengarkan cerita siapapun, atau mungkin ada para ustaz ya yang juga senang berbagi ya, karena kan kita juga harus berdakwah. Itu pada saat habis berbagi kita bisa sampai di pencerahan. Langsung badan kita langsung, karena 700 sampai 1000 hertz. Ya, ini fase enlightenment. Ya, insyaallah. Ini mutmain. Ini positif, ini namanya zona ikhlas. Ya. Satu lagi untuk naik ke atas apa? Sabar. Tapi tentu sabar di sini artinya bukan diam. Sabar ini adalah sebuah ikhtiar yang untuk bisa naik ke atas. Nanti kita lihat ya, bagaimana sebetulnya sabar itu sehingga kalau kita sabar bisa naik emosinya ke atas ya. Kalau kita baca Quran kan jelas tuh waktu kita melafazkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran ya, ada energinya, ada malaikatnya, dan kalau kita ngerti kan kayak Allah berdialog pada kita. Itu berarti kita tahu tuh dia ada ikhtiar sholat juga kan, ada gerakan-gerakan, bahkan sebelumnya ada wudhu dulu, wudhu saja sudah bisa naikkan level emosi kita ya. Jadi kalau sabar tuh gimana ya kan ya. Jadi dalam Al-Qur'an 3 ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Orang-orang beriman ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini udah jelas-jelas disuruh sabar dan sholat jadi penolong. Cuman sayangnya yang mengartikan sabar itu dia mendemkan. Sabar kalau di kamus bahasa Indonesia artinya menahan. Artinya kalau kita lagi marah, kita tahan dulu untuk nggak gitu, terlalu ekspresif. Ya, sabar itu menahan. Nah, pada saat menahan ini ada teknik-teknik untuk naik ke atas. Ya, kita lihat ayat surat Al-Baqarah 155-156 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya pada musibah besar. Kalau sambungan dari 156 ini sedikit rasa takut itu kita harus ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini Allah dan pada kembali ya. Itu atau rasa lapar, berarti teman-teman lapar belum ada uang buat beli makan misalnya, tertunda dulu belum sempat masak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan harta bangga karena sekarang kondisi pandemi masih belum lagi ekonomi bagus, orang tua kita mungkin dananya masih sedikit karena pekerjaan yang terhambat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan jiwa ya, hampa kosong tadi, emosi kita turun ke bawah, apati, sedih berpanjangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kekurangan buah-buahan saja kita harus bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa ini, saya sampai sekarang masih kok buah-buahan di highlight khusus oleh Allah di sini. Ya, baru terbongkar bahwa oh ya, buah-buahan ini itu manfaatnya luar biasa ya, kandungan vitamin mineralnya luar biasa. Tapi tentu ada lagi misteri kenapa buah-buahan ditulis di sini. Ya, jadi dan pada saat kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu otak emosinya langsung relax gitu. Ya, jadi sedikit rasa takut sini. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau bisa ulang-ulang maka dia akan naik ke atas. Itulah namanya sabar. Ya. Kok bisa sih ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi ya istighfar. Solusi pada setiap masalah adalah sabar dan istighfar. Jadi siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan berikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberi rezeki dari jalan terduga. Masya Allah. Ya. Kalau kita anggap ini sebagai
muslimah milenial kondisi sekarang ini sulit, maka kita suruh rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan solusi atas setiap persoalan. Kalau kita anggap ini aduh jadi masalah banget ya kita jadi muslimah milenial ya gini, misalnya kita gitu ya, atau kondisi sekarang pandemi itu baca istighfar, banyak baca istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Kalau kita merasa ya rezeki kita terhambat, baik rezeki ilmu, ya rezeki harta juga termasuk, atau rezeki kesehatan, segera istighfar, perbanyak istighfar, rutin baca istighfar. Karena ini dijadikan oleh Rasulullah SAW, dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Hadis ini riwayat ini sangat sulit. Yang kedua istighfar itu itu rezeki semuanya, ya. Atau ada yang ada yang pinjemin buku ya, ada yang ngajarin kita, itu juga rezeki. Apalagi masih sekolah nih, itu ilmu tuh rezeki banget. Ya. Tak bisa mengerjakan soal-soal itu rezeki, nilainya dapat bagus itu rezeki. Ya. Nah, tetapi sebisanya ya, karena sudah diteliti juga, pada saat melafazkan istighfar, melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, melafazkan zikrullah, dilafazkannya seperti jadi tidak hanya disir karena jadi batin, tapi dilafazkan berbisik. Kenapa? Karena kalau kamu lafazkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim, la ilaha ya, dilafazkan ada bunyinya gitu, itu akan mengeluarkan karbon dioksida dari mulut kita. Astagfirullahaladzim. Nah, itu karbon dioksida keluar dari mulut itu. Ya. Berikut energi yang negatif keluar dari mulut. Setelah kita iftar, biarkan hidung tarik oksigen secara otomatis. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh, hidung akan tarik oksigen. Coba teman-teman isabah. Astagfirullahaladzim. Hidung akan tarik oksigen. Ya, nanti oksigen akan masuk ke paru-paru, kemudian akan terjadi tukaran di paru-paru karbon dioksida dengan oksigen, kemudian oksigen masuk jantung untuk memompa darah, bawa oksigen ke otak. Ya, nih, bawa oksigen ke otak. Insya Allah. Sehingga emosionalitas ini, itu yang tadinya kaku, yang tadinya tegang, dia rileks. Sehingga level emosi kita naik, minimal courage, semangat, bahkan bersyukur, bahkan damai, kan pencerahan. Ya. Tapi ini teman-teman, saya mau kasih lihat ya. Ini pembuluh darah yang ke otak di prefrontal ini, yang di belakang dahi, yang tadi kita cerita bahwa sini banyak ilmu, atau kalau kita belajar ilmu kita di sini, itu pembuluh darah yang ke sini, itu sirkulasinya kecil, namanya mikrosirkulasi. Ya. Nah, supaya darah banyak ke sini membawa, dan ini kan membawa nutrisi dan membawa oksigen, sehingga ilmu-ilmu di sini tetap kita lihat dan bisa kita laksanakan. Itu berarti kita harus membawa darah ke sini lebih banyak. Caranya bagaimana? Bersujud. Makanya bersyukur banget kita. Sholat itu ada gerakan sujudnya. Sehingga pada saat posisi jantung lebih pembuluh darah ini ke arah pembuluh darah kecil semakin banyak. Sehingga membawa nutrisi dan oksigen ke sini. Makanya kalau kita sholat ya hendaknya tumakninah pelan-pelan. Kok dulu pelan-pelan ya, supaya dia ada peralihan dari berdiri ke ruku kemudian sujud. Ya, nah itu dia nih. Sini ilmu kita akan dilewati oksigen. Kalau kita nggak bersujud aja tuh bisa, nggak bisa juga kalau terus nanti ya otak ke sini semua nanti ya darah yang untuk ke seluruh tubuh nanti kurang. Makanya diatur sedemikian rupa, itulah Allah memberikan jalan dan cara sholat, ya, ibadah khusus sholat, dan itu kita bersujud luar biasa. Ya. Agama lain gimana Bu Aisyah? Itu justru itu karena mereka mempelajari agama yang bukan dari Allah sehingga nggak ada ya kita sujud, akhirnya mereka cari sendiri. Hanya mereka carilah, mereka beryoga lah, hanya itu ada gerakan di bawah, bermeditasi lah, ya, dan bertaisi lah dan macam-macam.
supaya dia berharap ada oksigen ke otak di bagian depan ini. Tapi kita diatur oleh Allah. Ya, ini yang bersyukur banget. Ya, ya. Dan ini Al-Baqarah 177 ya. Dan orang-orang yang sabar dalam ya, penderitaan ya, dan dalam peperangan wahinal ba'si ya, ulaikal ladzina shadaku. Itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaika humul muttaqun ya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya teman-teman, kalau ada orang bilang lu jangan terlalu sabar-sabar banget orang, ya, itu salah itu. Justru dengan kita sabar, bayangkan sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam peperangan, justru itu yang benar, itu iman orang yang benar. Dan itulah orang yang bertakwa. Ada menurut jangan sabar banget jadi orang sabar banget sih. Berarti dia belum banyak belajar itu. Ya, belum pernah baca surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, justru itu kita kalau kita sabar, satu artinya kita nggak langsung marahin orang ya. Kita menang sambil kita releasing dan tadi astagfirullahaladzim. Kita menang tanpa kita lakukan kalimat-kalimat, mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah itu bahaya juga. Nahan, tapi kita nggak rilis, tidak bilang istighfar, tidak kita ucapkan inillahi wa inna ilaihi itu lah masuk ke tubuh kita, badannya sakit. Itu namanya teknik supresif. Jadi memang yang diminta itu adalah teknik releasing, anggap dengan tab ini. Ya, ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Steve, ya melafazkan asmaul husna. Ya, nah sabar itu ada batasnya. Siapa bilang? Yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Di Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang pahalanya tanpa batas. Pokoknya gue sudah capek deh, gue ada sabar udah. Itu bukan sabar ada batasnya, itu nggak capek. Kalau itu tidur aja. Kalau teman-teman lagi capek karena sedih, udah tidur, istirahat lah. Minum air putih dulu terus istirahat. Ya, itu capek, sudah tidurlah. Nah dalam tidur itu ya Allah akan memberikan energi lagi. Nah, proses tidur itu ada proses pembentukan energi juga, proses penyembuhan secara alami. Kalau tidur itu udah bisa. Ya, oke, tapi sekali lagi sabar banyak batas. Ya, nah dan dari otak keluar sistem saraf ini ke seluruh tubuh kayak kabel-kabel. Ya, kabel dari otak lewat tulang belakang dulu, makanya sebelum tulang belakang, dari tulang belakang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini namanya sistem saraf, itu kerjanya kayak kabel listrik. Ya, kabel saraf ini itu kerjanya ke kabel listrik, jalan listrik di saraf-saraf sarapan ini. Dan sebagainya. Dan sistem saraf itu membangkitkan emosi di kepala kita. Ya, kalau kita sedih, kelaan sedih, nggak cepat-cepat move on, itu bahwa sedih, seluruh badan sedih. Ya, kita muslim milenial ini ya boleh sedih, tapi harus cepat sembuh supaya apa? Kesedihannya tidak turun di badan. Kalau kesedihan terlalu sering, turun ke badan, kemarahan turun ke badan, itu nanti jadi sakit. Kebetulan ada ilas cemas, nggak jelas kenapa aku cemas. Padahal itu tadi karena emosinya ketakutan turun ke badan. Ya, nah apa yang diucapkan juga turun. Makanya apa? Bagaimana caranya? Kalau kita emosi kita, kalau jadi cemas, kita disuruh melafazkan. Ya, kita takut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain tadi karbon dioksida, disalahkan. Ya, sistem saraf ini dan badan ngerti. Oh, sungguhnya ini milik Allah dan pada Allah lah kembali. Jadi badan gua sudah pasrah juga. Sel-sel otak ya pasrah. Kenapa? Karena kita ucapkan itu. Sel-sel manusia ini senang sekali kalau kita melafazkan Allah. Ini jalan. Jadi kita langsung merinding tuh ya. Dan kalimat ada Allahnya, la ilaha illallah. Itu jalan. Apa teman-teman coba? La ilaha illallah. Jangan dibantu secara teman-teman.
La ilaha illallah. Sehingga kita milenial pun ya walaupun hidupnya di digital karena tetapi bahwa kita melakukan apa-apa harus menyebut nama Allah, ya harus diikut, harus dilakukan. Kenapa? Karena apa yang disebutkan di mulut kita itu dia jalan baik. Dan juga apa yang kita lihat, atau melihat dan membaca komen, ya kemudian kita melihat video atau kita melihat komen itu ada di ya itu akan jalan juga di badan, akan jalan di badan sehingga sehingga ya seluruh badan kita itu mengikuti apa yang dilihat. Jadi pesannya melihat itulah makanya kita harus ya melihat hal yang baik-baik, juga mendengar hal yang baik-baik. Ini tantangan kita di milenial nih, muslim milenial adalah itu tadi, membaca, melihat konten, melihat komen, ya buruk-buruk itu terlalu sering itu akan jalan badan. Saya kalau misalnya ada komen yang buruk tentang saya atau tentang konten saya cuma satu kali aja baca, nggak mau baca ulang-ulang. Itu kasih baca untuk ya perbaikan. Oh sih sebetulnya yang mereka mau itu yang nggak mau dibaca ulang-ulang, kalau dibaca ulang dia masuk ke dalam kita ketakutan sendiri, ya. Bahkan kadang-kadang dia memaklumi kalau ada orang kok begitu sih Bu Ais ngomong, ya terang aja dia benar-benar saya nggak karena kan orang banyak potong, ya. Nah, jadi saya maklumi itu supaya kita tidak sakit badan kita, supaya kita salah nggak jalan di badan, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ucapan ini ternyata ini teknik, salah satunya ya teknik manage emosi kita. Ya berbicara manajemen emosi dan nilai yang gaya Eropa, gaya Timur, gaya Cina dan sebagainya, itu yang paling mujarab adalah ya apa yang diajarkan kita oleh Allah dan Allah SWT. Kita kesadaran kita tinggi dan sel-sel ini betul-betul mendengar. Kalau kita baca basmalah terburu-buru ya, asal yang lain itu nggak jelas. Sel-sel nggak mesti ngomongin ini. Artinya sekarang setiap mau makan ya baca basmalah dan sudah. Minum juga bismillah. Mau langkah juga bismillah. Dan yang ini dia jalan di badan. Ya satu kali mungkin awal membaikkan mungkin butuh waktu, tapi nanti lama-lama dia terasa itu jalan di badan sebenarnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah itu jalan. Nah, buat teman-teman yang setiap hari baca Quran, coba bayangin, apa yang diucapkan itu jalan di badan. Itulah yang membuat ya emosi kita tahu dan naik jadi damai. Dan kalau kita tahu artinya makin paham, makanya sampai ke level pencerahan. Ya, dan innal a'malu niat, sesungguhnya ini sesuai niatan kita. Karena apa yang kita hafal itu jalan. Ya, niat yang bisa. Kalau kita mengeluh, jalan juga di badan. Iya, jalan juga. Makanya muslimah milenial itu pantang mengeluh. Kenapa? Keluhnya di badan. Tapi Bu Aisyah, kan emang badan saya sakit. Masa saya bisa bilang, saya sakit? Boleh kok. Tapi nggak boleh keseringan. Ya, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Ya, misalnya saya bilang, aduh saya sakit. Nah, satu kali itu dia belum masuk. Kenapa? Karena sistem saraf luar biasa ya. Dia tahu apa yang kita ucapkan baik atau negatif. Apa kita lihat baik atau negatif, ya, atau mendengarkan yang baik atau negatif. Kalau yang baik sekali diucapkan, sekali didengar, sekali dilihat, itulah jalan. Ya Allah, saya sehat walafiat. Itu jalan ya, badan saya sehat walafiat. Saya lagi sehat walafiat, jalan langsung. Tapi kalau hal yang negatif, kita mengucapkan negatif, melihat yang negatif, mendengarkan yang negatif, untungnya Allah memberikan waktu tunda. Dan ini sudah diteliti juga, waktu tunda. Maksudnya apa ya? Tadi kan kita ada kalimat yang negatif yang tadi saya katakan ya. Tapi kan harus satu kali dia jalan. Dia nggak mau ulang lagi 2 sampai 3 kali. Kenapa? Bahaya, yang 3 kali bisa jalan. Ya? Tapi ya, yang negatif itu boleh diucapkan 1 kali untuk memberikan pesan. Misalnya ada yang punya anak yang lari-lari terus dia bilang, jangan saya kepleset. Nah,
Nah, ini tadi dia mempengaruhi kerja. Jadi sekali lagi jadikan diri kita ini menjadi muslim milenial dan tahu bagaimana memanage emosi kita agar badan ini yang selalu yang baik-baik. Emang banyak apa Aisyah? Selalu yang baik-baik, badan jadi sehat. Ya. Dan satu lagi tubuh manusia itu ada badan seluler, ada badan ini energinya, ada sinyal. Tubuh kita ada sinyalnya. Kok bisa sih Pak Isa? Iya. Ini diteliti sudah lama. Memang saya kecil waktu SD, SMA kita belajar biologi, belajar ini. Itu kekeliruannya kita di Indonesia. Ya. Kalau di Jepang orang belajar kayak gini. Ya, di Cina, di India orang belajar tentang sinyal pada biogasmi. Makanya orang Jepang, orang Cina kalau berniat sesuatu, dia yakin nyatanya itu akan datang. Ya. Kenapa? Karena itu tadi niat yang diucapkan selajang di badan itu akan di-broadcast sinyal ke alam semesta. Niatan yang kita harapkan tadi akan ditarik karena sinyal ini menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik benda, menarik apapun yang kita omongkan, apapun yang kita ucapkan. Dan sinyal ini juga memesan doa. Itulah banyak muslim milenial ini selain kita sudah banyak belajar ilmu, kemudian kita juga ya mempunyai karakter tadi ya yang mulai kemana-mana. Tapi ingat, yang punya sinyal itu bukan hanya smartphone kita, tubuh kita. Telepon genggam pertama yang dibuat oleh karyawannya Motorola, telepon genggam pertama itu terinspirasi dari tubuh manusia, makanya disebut telepon seluler. Ya, ini harus paham. Manusia ini adalah gadget alam semesta yang Allah ciptakan dan lebih hebat dari gadget yang ada manusia. Ya, sinyal kita juga tembus dinding rumah kita, membawa pesan doa kita. Untuk itu makanya muslimah milenial ya harus melakukan kalimat-kalimat yang baik, mendengarkan hal yang baik, ya, lihat hal yang baik. Kenapa dia selain kita baca hal yang baik, selain jalan ibadah, itu juga akan terberops, akan ditarik yang lebih baik. Makanya orang bersyukur, ya, dia akan menarik apa yang kita syukuri. Makanya teman-teman hari ini sehat, bilang dulu ya Allah terima kasih Allah berikan kesehatan. Kalau hari ini teman-teman ya rezeki yang ada rezeki baik itu rezeki ilmu, rezeki nilai pelajaran sekolah, rezeki itu ya Allah kasih alhamdulillah ya Allah. Karena akan ditarik lagi. Ya, nah, makanya sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, ayo kita jadi muslimah milenial yang masya Allah penuh dengan ya perasaan yang baik, omongan yang baik, pendengaran yang baik, kegiatan yang baik, agar semua tubuh kita akan menarik peristiwa yang baik. Ya. Nah, ini prosesnya seperti ini ya, nanti kalau ada yang baru saya kasihkan, tapi seperti yang prosesnya dia keluar dari bulu meridian kita. Ya. Dan itu tadi, dunia ini tidak pernah diam meski dalam keheningan, selalu bertar dalam virus yang tidak tertangkap panca indera. Manusia ada makhluk dan setiap detik peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya. Maka teman-teman, adik-adik semuanya, kalau lagi sedih, nggak boleh lama-lama sedih. Kenapa? Akan diri peristiwa yang sedih. Dan kalau jengkel, boleh lah jengkel, cepat move on. Kalau kelamaan jengkel, akan tapi selain menjengkelkan lagi. Kalau cemas, kok cepat-cepat move on. Kenapa kalau nggak cepat-cepat move on? Jangan ditarik peristiwa yang tambah bikin dalam lagi. Dari move on itu tadi sudah diajarkan ya sabar dan sabar sebagai nolong kita. Alam semesta ini sering disebut namanya law of attraction. Setelah berperasaan tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan dan menarik hal yang serupa berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan dalam kehidupan Anda. Jadi ditarik, ini bahaya. Jadi kalau teman-teman lagi cemas atau lagi pas momen nih, ada ya semuanya yang sudah menstruasi 2-3 hari mau menstruasi, hari pertama mens sampai hari kelima itu memang hormon tubuh kita estrogen progesteron sangat, jadi kita gundah gulana plus sangat menentu. Makanya harus punya calon siklus menstruasi yang dicatat hari mens hari pertamanya selingkari sudah. Sehingga tahu saya mau mens ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga tahu kalau lagi enak walaupun udah istighfar itu kok perasaan gak enak, nggak mau mens. Ya. Dan tambah lagi istighfarnya, tambah lagi kita berzikirnya, ya. Dan saya dalam surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fa warabbis samai wal ard innahu lahaq misama annakum tantiqun, ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan benar, baik diucapkan mata, di telinga, baik ucapkan di kop, dan baik juga ucapan yang ditulis. Hanya teman-teman tolong kalau bikin status yang baik. Ya, kenapa? Dia akan ditarik seperti apa yang kita ucapkan. Ya,
Baik, terima kasih. Maaf lahir batin, mari kita buka sesi diskusi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Adi Cahya Mangun. Masya Allah namanya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Raisya atas materi yang luar biasa ini. Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Dicek ya, Mungkin barangkali tidak, coba ya dicek. Yang ingin bertanya? Tanya, lainnya nanti di-share. Iya, insya Allah nanti di-share. Saya sih ya. Iya. Bisa dibaca ulang-ulang dan kalau bisa ajarin teman yang lain gitu. Iya. Benar. Iya, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Langsung juga boleh, nggak apa-apa. Apa aja boleh nggak? Bertanya apapun ya. Boleh. Persilakan. Masih ada waktunya ya. Iya, masih waktunya ya. Boleh juga mau raise juga boleh, atau mau bikin komentar juga boleh. Ini berapa orang ini teman-teman komunitas perempuan pembumi Alkan? Berapa orang teman-teman? Kurang lebih kalau anggota apa ya, anggota tetap itu bisa sampai 5 lebih. Kurang lebih. Terus. Mbak Danti di mana sih, rumahnya di mana Mbak Danti? Kalau saya di Jambi. Oh, Jambi, Masya Allah. Jadi se-Indonesia ya komunitas perempuan? Iya, di Indonesia.